Fajar belum menetas utuh ketika Raka membuka pintu gubuknya yang reot. Embun tergantung di pucuk ilalang, seperti sisa doa yang enggan jatuh. Di balik udara yang dingin, Raka memeluk erat keranjang anyamannya. Hutan menanti, begitu pula hari yang tak pernah benar-benar ramah. Sejak istrinya dan bayi mereka kembali kepada Allah karena wabah, hidup Raka menyusut menjadi rutinitas yang kering. Menebas ranting, memikul kayu, menjual seikhlas harga, makan seadanya, tidur dengan sepi yang panjang. Di desa itu, lidah orang lebih tajam dari parang. Anak-anak dilarang bermain dekat gubuk Raka. Para ibu menutup pintu ketika ia lewat. Para lelaki menatap dengan mata yang sulit disentuh. Mereka menyebutnya pembawa sial. Raka jarang membantah. Ia tahu, tidak semua luka perlu suara. Kadang, bertahan adalah jawaban paling keras. Pagi itu, pasar belum ramai ketika Raka tiba dengan pikulan kayu bakar yang baru. Ia meletakkannya di sudut lapak yang dipinjamkan seorang pedagang tua. Hasilnya tidak seberapa. Kain yang jatuh ke telapak tangan terasa seperti hujan yang pelit. Namun Raka selalu menyisihkan sebahagian kecil untuk sedekah. Ia meyakini, bukan karena ia berkecukupan, melainkan karena takut hatinya mengeras jika berhenti memberi. Menjelang siang, matahari memantul di atap seng yang berisik. Raka menukar koin dengan segenggam beras, sedikit garam, dan 2 butir telur. Ketika ia berbalik, cibiran datang seperti angin. Seorang pemuda desa menggumam cukup keras hingga menyayat telinga. Lihat, pembawa sial itu masih berani belanja. Jangan sampai rumahmu kena naas, Mak. Tawa ringan menyusul, kecil namun tajam. Raka memilih menunduk. Ia memahami, kesepian tidak hanya tinggal di rumahnya, melainkan juga di dada orang-orang yang mudah menghakimi. Sore merayap pelan. Raka pulang melewati pematang sawah. Burung-burung menukik rendah, seolah hendak memberi kabar bahwa malam akan datang lebih cepat. Di tikungan terakhir menuju gubuk, ia berhenti. Ada anak kucing terjebak di parit berlumpur. Tubuhnya bergetar, suara meongnya hampir putus. Raka menurunkan pikulan, menjejak lumpur sedalam betis, lalu mengangkat makhluk kecil itu ke bahunya. Bulunya kotor, matanya basah, namun hidupnya kembali berpijak. Raka tersenyum tipis. Mungkin begini rasanya menahan dunia agar tidak runtuh, meski hanya untuk satu makhluk kecil. Di rumah, ia menyalakan tungku. Api tumbuh dari serat-serat kering yang dikumpulkannya. Uap dari periuk menari di udara. Ia memasak bubur beras, memecahkan telur, lalu mengaduknya perlahan. Malam menebar dingin dari sela-sela papan gubuk. Di sudut, anak kucing yang tadi diselamatkan mengibaskan ekor, mengerjap, lalu tertidur. Raka makan pelan, mengunyah sunyi yang tidak lagi terasa asing. Setelah itu ia duduk di ambang pintu, menatap langit yang mulai menabur bintang. Di kejauhan, hutan adalah bayangan raksasa yang menyender di garis bukit. Hutan itu adalah sumber nafkah sekaligus rahasia. Ada cerita tentang cahaya yang terkadang berkelebat di antara pepohonan. Ada kisah tentang angin yang membawa bisik-bisik. Ada pula peringatan agar tidak terlalu jauh melangkah saat malam. Raka tidak gemar menelan semua cerita. Tetapi ia menghormati alam yang memberinya hidup, sebagaimana ia menghormati diamnya. Jika esok kayu di gudang berkurang, ia berjanji pada diri sendiri untuk berangkat sebelum matahari bangun. Angin malam menelusup lebih tajam. Raka menutup selimut rapuh di atas bahunya, lalu memejamkan mata. Dalam gelap, wajah istrinya berkelebat. Wangi rambutnya, tawa kecilnya, dan tangan mungil bayi mereka terasa dekat sekejap. Raka berzikir lirih, memohon kepada Allah agar menenangkan jiwa yang masih sering kehilangan. Di luar, serangga menyanyi seperti biasa. Gelombang sunyi datang dan pergi, membawa kenangan yang enggan luruh. Saat hampir terlelap, seekor burung malam melintas rendah, menabrak atap seng, menimbulkan bunyi nyaring. Raka terbangun. Ada rasa aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Hawa dingin menggigit lebih dalam.
Ia memandang hutan yang hitam seperti tinta. Sejenak, ia ragu apakah akan menutup pintu rapat-rapat, atau membiarkan udara malam membersihkan kepalanya. Pilihan itu menggelembung di dada, lalu pecah begitu saja ketika telinganya menangkap sesuatu. Sebuah suara. Bukan ringkik kuda. Bukan lolongan anjing. Bukan pula gesek ranting biasa. Itu seperti rintih yang patah di tengah jalan, lirih tetapi mendesak. Raka bangkit. Api tungku dikecilkan. Ia meraih lampu minyak yang disimpan di atas rak bambu. Nyala kecil itu menambah keberanian sepercik. Raka berdiri di ambang pintu, menajamkan pendengaran. Suara itu datang lagi, lebih jelas, seperti seseorang berusaha memanggil tanpa ingin ketahuan. Raka melangkah. Tanah basah menghisap telapak kakinya, menyisakan noda pada ujung celana. Embun menggigit betis. Udara yang dingin mengandung bau tanah, lumut, dan sesuatu yang asing. Ia menelusuri setapak menuju tepi hutan. Lampu minyak menggoyang cahaya di batang-batang pohon. Suara serangga mereda, digantikan denyut nadi yang memukul kencang di telinganya. Raka berhenti sebentar, mengatur napas. Ia teringat semua cibiran orang, semua larangan agar tidak mencampuri urusan yang tidak jelas. Namun hatinya menolak mundur saat mendengar kesakitan yang tidak berdaya. Di bawah beringin tua, langkahnya tersendat. Ada bekas seret di tanah, garis gelap yang memanjang ke arah lebih dalam. Raka menunduk, menyentuh tanah, dan merasakan dingin yang asing. Lampu minyak diangkat sedikit. Cahaya menyentuh sesuatu yang jatuh di semak. Kain. Tipis, bersulam motif halus, setengah terbenam oleh daun yang lembab. Raka menelan ludah. Ia memandang sekeliling. Hutan terasa menahan napas. Rintih itu kembali, kini lebih jelas, seperti ditarik oleh angin ke arahnya. Raka menggenggam pegangan lampu lebih kuat hingga buku-bukunya memutih. Ia melangkah mengikuti jejak serak. Di setiap langkah, pikirannya berlari mendahului kaki. Siapa yang terluka? Mungkinkah hanya permainan suara? Atau jebakan pemburu liar? Ia mengusir prasangka yang membuat nyalinya ciut. Dalam hati ia berbisik, jika Allah menuntun, maka tidak ada langkah yang sia-sia. Di sela dua batu besar, di bawah dedaunan yang menutupi tanah seperti selimut darurat, Raka melihatnya. Sebuah sosok terbaring miring, tubuhnya kotor oleh lumpur dan darah yang sudah mengering. Rambutnya panjang, kusut, menempel di pipi. Nafasnya tersengal, terbelah-belah seperti benang yang hampir putus. Mata yang setengah terbuka memantulkan cahaya lampu, menampakkan kilau takut sekaligus harap. Raka mematung sejenak. Dada dan pikirannya beradu keras. Ia tahu, membawa orang asing pulang bisa menjadi bahan fitnah besar. Ia juga tahu, meninggalkan yang lemah di tengah hutan adalah pengkhianatan terhadap nuraninya sendiri. Sosok itu bergerak sedikit, lalu merintih lagi. Raka mengulurkan tangan, ragu, lalu menariknya kembali. Ia menatap jalan kembali ke desa. Gelap. Ia menatap tubuh yang terbaring. Lebih gelap. Di dalam gelap itu, ia menemukan seberkas jawaban. Kemanapun cibiran akan mengarah, ia memilih menelusuri ke arah yang membuatnya masih bisa menatap dirinya sendiri esok hari. Raka menurunkan lampu, meraih kain yang tadi ditemukannya, lalu menutupkan ke bahu sosok yang menggigil. Suhu kulitnya panas, namun ujung jemarinya dingin. Raka memeriksa cepat luka di lengan dan betis. Ada sobekan panjang, ada lebam yang tidak wajar, seolah dikejar sesuatu yang tidak ingin dikenal. Ia meraih pikulan yang tadi diletakkan di akar beringin, melepas ikatan tali, lalu menyilangkannya menjadi penyangga darurat. Di sela kerja yang terburu, bibirnya bergetar mengucap doa pendek, memohon perlindungan dan keteguhan. Lampu minyak meredup tertiup angin. Raka menunduk, melindungi nyala kecil itu dengan telapak tangan. Hutan mengeluarkan bunyi-bunyi kecil yang tampak lebih bising ketika syaraf menegang. Raka menoleh sekali lagi ke arah gelap, seolah ada mata yang mengawasi dari balik dahan.
Tidak terlihat apa-apa selain bayangan yang bergoyang. Namun instingnya berkata waktu tidak banyak. Ia menyelipkan lampu di simpul tali, lalu membungkuk. Dengan segenap hati yang tersisa, Raka mengangkat tubuh itu ke punggungnya. Beratnya membuat lututnya gemetar, tetapi langkah pertamanya juga yang paling pasti. 1, 2, 3. Jalan setapak terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap ranting yang patah di bawah telapak kakinya terdengar seperti isyarat yang akan memanggil sesuatu. Nafasnya memanas, dadanya perih, namun ia tidak menoleh. Ia hanya memeluk erat keputusan yang baru saja diambil, seperti memeluk masa depan yang belum tahu akan memeluk balik atau menghancurkan. Di ambang hutan, angin berbalik arah, membawa bau logam yang tipis. Raka berhenti. Di kejauhan, di balik kegelapan, sekelebat cahaya memantul singkat, seperti dari logam yang membelah daun. Itu bukan cahaya bintang. Itu juga bukan mata binatang. Raka menegakkan tubuh, memindahkan beban di punggungnya agar lebih kokoh. Tanpa suara, ia melangkah lagi. Gubuknya menanti. Hangat tungkunya menanti. Namun sesuatu yang asing juga menanti, mengintai dari balik pepohonan yang kini bergumam pelan. Langkah Raka memasuki batas pematang. Lampu di gubuknya masih menyala kecil, berdenyut seperti jantung yang cemas. Ia menoleh sekali ke arah hutan yang baru saja ditinggalkan. Gelap itu menelan segala jawaban. Namun di punggungnya, nafas lemah itu masih ada, menjadi alasan untuk tidak berhenti. Di depan pintu, Raka menarik napas panjang, merapal keberanian yang ia punya. Malam ini, gubuk reot itu akan menjadi saksi sesuatu yang belum pernah terjadi dalam hidupnya. Dan di balik bahu Raka, sosok yang baru saja diselamatkannya akan membuka jalan menuju takdir yang tidak diperkirakan. Lampu minyak bergetar sekali, lalu pulih. Raka menatap engsel pintu yang berderit. Ia mengangkat kaki, mendorong daun pintu perlahan, dan melangkah masuk saat detik menjadi lebih berat dari jam. Gubuk reot itu menyambut dengan kehangatan tungku yang belum padam. Api kecil berkedip, seolah ikut terkejut ketika Raka membawa tubuh asing ke dalam. Ia membaringkan perempuan itu di tikar pandan yang tipis. Wajahnya pucat, napasnya terputus-putus. Rambut panjang yang kusut menempel di pipinya. Sekilas, meski tertutup lumpur dan darah, terlihat garis keanggunan yang tidak biasa. Raka segera meraih kendi tanah liat, menuang air ke mangkuk, lalu membersihkan luka di lengan perempuan itu. Darah kering rontok, memperlihatkan goresan dalam. Ia mengikatnya dengan sobekan kainnya sendiri. Perempuan itu menggeliat, mengerang pelan, namun matanya masih terpejam. Hati Raka beradu antara takut dan kasihan. Ia tahu, jika warga desa mengetahui ada perempuan asing di gubuknya, tuduhan akan lebih kejam daripada luka yang sedang ia obati. Tetapi nuraninya menolak meninggalkan. Lebih baik menanggung gunjingan daripada membiarkan seseorang meregang nyawa di hutan. Angin malam menerobos celah dinding, meniup api tungku hingga menari liar. Raka menambahkan ranting agar tetap menyala. Ia menaruh kain basah di kening perempuan itu. Tubuhnya panas, tetapi ujung jarinya dingin. Raka duduk di samping, mengawasi sambil menahan kantuk. Jam demi jam berjalan lambat. Kucing kecil yang diselamatkannya siang tadi, kini berbaring di sudut dekat tungku, sesekali mengangkat kepala, seolah ikut menjaga. Di luar, suara serangga menggema, menyatu dengan desau angin. Tiba-tiba, perempuan itu berbisik lirih. Kata-katanya nyaris tak terdengar, seperti potongan doa atau keluhan yang tak selesai. Raka menunduk, mendekatkan telinga. Dari bibir yang kering, keluar suara parau, "Jangan, biarkan mereka menemukan aku." Raka terkejut. Ia menatap wajah yang berkeringat dingin itu. Ada rahasia yang besar tersembunyi di balik tubuh lemah ini. Namun ia memilih diam, hanya menggenggam jemari perempuan itu untuk menenangkan. "Kau aman di sini," gumamnya pelan. Menjelang subuh, perempuan itu tersentak. Matanya terbuka, menatap dengan pandangan kabur.
Irisnya berkilau di bawah cahaya lampu minyak, seolah menyimpan sesuatu yang asing. Raka nyaris mundur, tetapi ia menahan diri. Perempuan itu berusaha duduk, namun tubuhnya lemah. "Siapa, kau?" Suaranya serak, namun ada wibawa tersembunyi. "Namaku Raka," jawabnya singkat. "Aku menemukanku di hutan. Kau terluka. Aku hanya ingin menolong." Tatapan itu bertahan lama, seakan mengukur kejujuran. Kemudian, perempuan itu menutup mata sebentar, lalu berbisik, "Namaku Liora." Nama itu meluncur pelan, tetapi terasa berat. Raka menelan ludah, merasakan ada sesuatu yang besar di balik nama tersebut. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi bibir Liora bergetar, tubuhnya kembali lunglai. Ia jatuh dalam lelap, meninggalkan Raka dengan sejuta tanda tanya. Langit di luar mulai berwarna abu-abu. Ayam jantan berkokok dari kejauhan. Hari baru telah datang, membawa beban baru yang lebih rumit. Di dalam gubuk, Raka duduk gelisah. Ia tahu, keputusannya semalam bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Dan di luar, hutan bergumam, seakan menyimpan rahasia yang belum ingin diungkap. Pagi merekah perlahan, namun gubuk kecil Raka seakan menyimpan ketegangan yang tidak tampak oleh mata. Ia menyiapkan bubur sederhana dari beras yang tersisa, mencampurnya dengan garam dan sedikit irisan daun singkong. Aroma hangat itu memenuhi ruang sempit, menepis hawa dingin yang masih tersisa. Liora terbaring lemah di tikar, wajahnya mulai tampak tenang meski sesekali meringis. Ketika Raka mendekat dengan mangkuk bubur, matanya terbuka perlahan. Pandangan yang semula kabur kini lebih jernih, meski masih menyimpan kewaspadaan. "Cobalah makan sedikit," ucap Raka lembut. Ia menyendok bubur, meniupnya, lalu menyodorkannya. Liora menatap, seolah menimbang, kemudian dengan ragu menerima sesendok pertama. Hangat bubur itu mengalir ke dalam tubuhnya, membuat wajahnya sedikit berwarna. "Terima kasih," katanya lirih, nyaris tak terdengar. Raka hanya mengangguk. Dalam hatinya, rasa lega bercampur dengan kegelisahan. Ia tahu, tak lama lagi pertanyaan warga akan datang. Mengapa ada cahaya lampu di gubuknya hingga larut malam? Mengapa ia tampak mondar-mandir ke hutan? Semua bisa menjadi alasan baru untuk mereka melontarkan tuduhan. Hari berjalan, dan anehnya, gubuk itu tidak lagi terasa sedingin biasanya. Udara di dalam ruangan seakan mengandung kehangatan yang menenangkan. Api di tungku lebih stabil, kayu bakar yang biasanya cepat habis kini bertahan lebih lama. Bahkan kucing kecil yang tinggal bersama mereka tampak lebih lincah, berlari ke sana kemari seakan rumah reot itu berubah menjadi tempat yang ramah. Raka memperhatikan semuanya dengan heran. Ia tidak ingin percaya pada hal-hal gaib, tetapi sulit menolak kenyataan yang ia lihat sendiri. Sejak Liora hadir, ada sesuatu yang berubah. Menjelang sore, Liora mencoba duduk dengan bantuan Raka. Tatapannya memandang keluar jendela bambu yang renggang. Cahaya matahari menembus sela-sela, menari di wajahnya. Untuk sesaat, Raka melihat bukan hanya seorang perempuan terluka, melainkan sosok yang memancarkan keanggunan. Gerak tangannya lembut, caranya berbicara terukur. Ada wibawa yang tidak biasa. "Aku harus tetap bersembunyi," bisiknya pelan. "Kau tidak tahu siapa yang mencariku." Raka menoleh cepat. "Siapa mereka? Mengapa kau sampai terluka begitu parah?" Namun Liora hanya menunduk, enggan menjawab. Ada bayangan ketakutan yang jelas di matanya. Ia menggenggam jemari Raka sekejap, seolah memohon jangan bertanya lebih jauh. Raka terdiam. Ia tahu ada rahasia besar, tapi ia juga tahu, kadang rahasia hanya akan terungkap pada waktunya. Malam tiba. Di luar, suara jangkrik mengisi udara. Raka duduk di sudut, mengasah parang tuanya. Sementara itu, Liora sudah terlelap. Api tungku menyala stabil, memberikan cahaya keemasan yang hangat. Raka menatap perempuan asing yang kini terbaring di rumahnya. Dalam hati, ia sadar, sejak kehadirannya,
jalan hidupnya perlahan bergeser. Ia tidak lagi hanya pria miskin yang diremehkan desa. Ia kini penjaga sebuah rahasia yang entah akan menjadi berkah atau petaka. Dan di kegelapan malam yang merayap, entah mengapa, perasaan itu justru membuat darahnya berdesir lebih kencang. Seperti ada sesuatu yang menanti di depan, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Fajar baru saja meneteskan cahaya ketika langkah-langkah terdengar di jalan tanah desa. Suara obrolan warga mengalir seperti arus kecil, berdesis, menyebut nama Raka. Mereka membicarakan lampu minyak yang masih menyala hingga larut malam di gubuk reot itu. Ada pula yang mengaku melihat bayangan bergerak di balik celah dinding. Jangan-jangan benar kata orang, Raka memelihara sesuatu, bisik seorang ibu sambil menenteng bakul. Hidupnya yang serba sial mendadak terlihat lebih baik. Ada yang janggal. Bisikan itu tumbuh menjadi prasangka. Di sawah, para petani menoleh ke arah gubuk di pinggir hutan. Di pasar, pedagang menahan tawa sinis setiap kali nama Raka disebut. Semua mengalir ke telinga Raka seperti duri yang menusuk dari segala arah. Pagi itu, ia berjalan menuju pasar dengan pikulan kayu bakar. Tatapan orang-orang menusuk, seolah menelanjangi rahasianya. Ia menunduk, berpura-pura tidak mendengar. Namun langkahnya terasa berat. Ia tahu, bila mereka tahu ada perempuan asing di gubuknya, tuduhan akan berubah menjadi fitnah yang lebih berbahaya. Sesampainya di rumah, Raka menemukan Liora duduk bersandar di dekat jendela. Rambutnya yang panjang tergerai, wajahnya masih pucat tetapi sorot matanya mulai hidup. Ia menatap keluar, ke arah desa yang jauh di seberang sawah. Mereka mulai mencurigaimu, bukan? Tanyanya lirih. Raka tertegun. Bagaimana Liora bisa menebak isi kepalanya? Aku sudah terbiasa dengan cibiran mereka, jawabnya, mencoba terdengar tenang. Namun Liora menggeleng pelan. Kali ini berbeda. Mereka akan mencari alasan untuk menyingkirkanmu. Ia menatap Raka dengan tatapan yang dalam, lalu berbisik. Jika kau ingin aku pergi, katakanlah. Aku tidak ingin kau menanggung bahaya karena diriku. Raka menahan napas. Hatinya berperang. Ia tahu Liora membawa rahasia besar, tetapi ia juga tahu, meninggalkannya sendirian sama saja dengan mengirimnya ke jurang bahaya. Selama kau butuh tempat, kau aman di sini, jawab Raka mantap. Malam turun dengan cepat. Angin membawa bau tanah yang basah, seperti pertanda hujan akan datang. Liora duduk dekat tungku, cahaya api memantul di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia berbicara lebih banyak. Tentang perjalanan panjang yang penuh luka. Tentang beban yang ia sembunyikan. Namun setiap kalimatnya selalu berhenti sebelum mencapai inti cerita. Raka hanya mendengarkan. Ia tahu, ada pintu yang belum siap dibuka. Tapi setiap kata dari bibir Liora menumbuhkan rasa penasaran yang semakin dalam. Di luar, langit berderum. Petir sesekali membelah kegelapan. Raka menutup celah pintu, memastikan api tungku tetap menyala. Liora berbaring kembali, matanya sayu, tetapi ada cahaya kehangatan yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Saat hujan turun deras, suara bisik-bisik warga di luar sana terasa semakin jauh. Di dalam gubuk reot itu, hanya ada dua manusia yang terikat oleh rahasia. Dan keduanya tahu, badai sebenarnya baru saja akan dimulai. Hujan semalaman menyisakan tanah becek dan udara lembab. Gubuk Raka dipenuhi aroma kayu basah, bercampur dengan hangat tungku yang masih menyala. Pagi itu, Raka bangun lebih awal, berusaha memperbaiki atap yang bocor. Liora memperhatikannya dari tikar, matanya teduh meski tubuhnya masih lemah. "Kenapa kau terus menolongku?" tanya Liora tiba-tiba. Suaranya pelan, tetapi menyentuh hati Raka. Raka berhenti, menoleh, lalu menurunkan kayu yang sedang ia ikat. "Karena aku tahu rasanya ditinggalkan, dibiarkan sendirian di dunia ini. Aku tidak ingin ada orang lain yang merasakan hal yang sama." Liora terdiam. Sorot matanya bergetar, seperti ada dinding yang runtuh perlahan.
Ia menarik napas panjang, lalu dengan suara serak berbisik, "Aku bukan orang biasa, Raka. Aku lari dari sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa membahayakanmu juga." Raka mendekat, duduk di sampingnya. "Katakan saja. Apapun itu, aku akan mendengarkan." Untuk pertama kalinya, Liora menyingkap sebagian tirai rahasianya. Ia mengaku berasal dari keluarga bangsawan. Hidupnya penuh aturan, terikat oleh kehendak yang tidak bisa ia tolak. Luka di tubuhnya adalah akibat dari pelarian panjang, dari kejaran orang-orang yang ingin memaksanya tunduk. "Aku memiliki sesuatu yang bukan hanya anugerah," katanya lirih, menundukkan kepala, "tapi juga kutukan. Kehadiranku sering membawa keganjilan. Panas yang tiba-tiba reda, luka yang cepat sembuh, atau rezeki yang datang tanpa alasan. Semua itu bukan kebetulan. Dan itulah mengapa aku diburu." Raka mendengarkan dengan napas tertahan. Setiap kata Liora bagaikan air yang menetes di batu, lambat tapi meninggalkan jejak. Rahasia yang ia simpan bukan hanya tentang darah bangsawan, melainkan juga tentang kekuatan yang sulit dijelaskan. "Kau masih ingin aku tetap di sini setelah mendengarnya?" tanya Liora dengan mata yang penuh keraguan. Raka tidak segera menjawab. Ia menatap nyala api di tungku, lalu kembali menatap wajah Liora. Dalam keheningan itu, hatinya justru menemukan kepastian. "Aku tidak peduli siapa dirimu, atau kutukan apa yang kau bawa. Yang aku tahu, kau manusia. Kau butuh pertolongan. Dan aku tidak akan membiarkanmu sendirian." Liora terpejam sejenak. Air mata tipis menuruni pipinya. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ia merasa aman. Namun di balik kehangatan itu, di luar sana, kabar tentang gubuk Raka terus beredar. Warga desa mulai berani bersuara keras. Mereka yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Langkah-langkah kaki akan segera menuju ke arah gubuk itu, membawa kecurigaan yang bisa berubah menjadi bahaya. Dan Raka, tanpa ia sadari, baru saja menempatkan dirinya di persimpangan takdir. Sebuah persimpangan yang akan menuntunnya ke jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Hari bergulir, dan bisik-bisik semakin nyaring. Di sawah, di pasar, di tepi sungai, nama Raka disebut dengan nada penuh curiga. Para lelaki muda mulai berani terang-terangan menunjuk ke arah gubuknya, sementara para ibu melarang anak-anak bermain mendekat. Sejak kapan hidupnya membaik? Kayu bakarnya cepat laku, wajahnya tampak segar. "Ada sesuatu di balik itu," ucap seorang pedagang dengan nada tajam. Pagi itu, Raka kembali dari hutan dengan pikulan ranting. Saat melintas di jalan desa, tatapan orang-orang menusuk lebih dalam dari sebelumnya. Beberapa berbisik, beberapa tertawa kecil. Bahkan ada yang meludah ke tanah tepat di dekat kakinya. Raka menunduk, menggenggam tali pikul lebih erat, menahan diri agar tidak terpancing. Sesampainya di rumah, ia melihat Liora sedang menyapu lantai gubuk dengan sapu lidi sederhana. Cahaya pagi memantul di wajahnya, membuatnya tampak lebih sehat daripada hari pertama. Senyum tipis Liora menyambutnya, tetapi Raka hanya mampu membalas dengan tatapan khawatir. "Mereka sudah mulai berani menuduh," katanya lirih. Liora berhenti menyapu, menatapnya lama. "Aku sudah menduga. Kehadiranku membawa perubahan yang terlalu jelas. Aku bisa pergi, Raka, sebelum mereka semakin marah." "Tidak." Raka menegaskan jawabannya. "Kau tetap di sini. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu." Namun hatinya bergejolak. Malam itu, saat desa tertidur, Raka duduk di ambang pintu. Angin membawa suara bisikan yang terasa lebih dekat dari biasanya. Seolah hutan ikut mendengar semua yang terjadi. Liora menghampiri, duduk di sampingnya. "Raka," ucapnya pelan, "jika suatu hari mereka datang, jangan melawannya sendirian. Aku punya cara untuk melindungi kita." Raka menoleh, melihat sorot mata Liora yang penuh rahasia. Kata-katanya meninggalkan tanda tanya besar di hati Raka. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya ia sembunyikan?
Namun sebelum Raka sempat bertanya lebih jauh, seekor burung malam melintas rendah, mengeluarkan suara serak yang memecah hening. Raka merasakan firasat tidak baik. Dan entah mengapa, malam itu terasa lebih panjang dari biasanya, seolah menunggu sesuatu yang akan segera datang. Matahari pagi menembus sela-sela bambu, menandai hari baru yang penuh kegelisahan. Raka bangun lebih awal, mencoba menebar kesibukan dengan merapikan kayu bakar di sudut gubuk. Namun pikirannya berat, bayangan tuduhan warga terus menghantui. Liora duduk diam di tikar, wajahnya menatap lantai. Ada keheningan yang tidak biasa di antara mereka. Hingga akhirnya ia berkata lirih, "Aku tidak bisa lagi terus bersembunyi darimu, Raka. Kau berhak tahu siapa aku sebenarnya." Raka berhenti menata kayu. Tatapannya tertuju pada Liora yang perlahan menegakkan tubuhnya. Wajahnya tampak tegas, berbeda dari sebelumnya yang selalu diliputi ketakutan. "Aku adalah putri dari keluarga bangsawan," ucapnya tenang. "Sejak lahir, aku membawa anugerah sekaligus kutukan. Aku bisa menyembuhkan luka lebih cepat, menghadirkan kehangatan di tempat yang dingin, bahkan menarik rezeki yang tak disangka. Tapi semua itu membuatku terikat. Keluargaku ingin memaksaku menikah demi kekuasaan, bukan demi cinta. Aku lari, dan luka-luka itu adalah harga dari pelarianku." Raka terdiam. Kata-katanya seperti petir yang menyambar langit cerah. Ia menatap Liora, mencoba memastikan apakah yang ia dengar hanyalah mimpi. Namun mata Liora tidak berbohong. Sorotnya menyimpan kejujuran yang sulit ditolak. "Liora," Raka berbisik, "kau seorang putri." Liora mengangguk perlahan. "Dan mereka pasti masih mencariku. Cepat atau lambat, jejakku akan ditemukan. Saat itu tiba, bukan hanya aku yang terancam, tapi kau juga, Raka." Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara kucing kecil yang mengeong di sudut, seolah ikut merasakan ketegangan. Raka menarik napas panjang. "Aku tidak peduli siapapun yang mengejarmu. Kau telah datang padaku bukan karena kuasa, tetapi karena takdir. Dan selama kau di sini, aku akan menjagamu." Liora menunduk, air mata tipis menetes. Ia tahu, kalimat itu lahir dari ketulusan yang jarang ia temui. Namun sebelum sempat mereka melanjutkan percakapan, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Derap kuda, keras dan berulang, memecah kesunyian desa. Raka dan Liora saling berpandangan. Hatinya tahu, apa yang ditakutkan Liora sedang bergerak mendekat. Gubuk reot di pinggir hutan itu sebentar lagi akan menjadi saksi pertemuan takdir antara seorang pria miskin yang diremehkan dan rombongan bangsawan yang datang dengan kuasa. Siang menjelang ketika debu dari arah jalan desa mengepul. Derap kuda semakin jelas, diiringi denting logam senjata yang bergesekan. Warga desa berlarian keluar rumah, sebagian menyingkir ke tepi jalan, sebagian lagi mengintip dari balik pintu. Rombongan bangsawan datang dengan bendera yang berkibar, membawa aura kuasa yang membuat udara terasa lebih berat. Di barisan depan, para pengawal berpakaian rapi dengan pedang di pinggang. Di belakangnya, kereta kuda berhias ukiran emas bergulir pelan. Orang-orang berbisik, menebak-nebak tujuan kedatangan mereka. Namun begitu kereta berhenti di tengah desa, seorang perwira turun dan berseru lantang. "Kami mencari seorang perempuan." Ia melarikan diri dari rumah bangsawan. Siapapun yang melihat atau menyembunyikannya, segera laporkan. Jika berani menutupinya, akan dianggap pengkhianat. Warga saling pandang, mata mereka penuh rasa ingin tahu. Bisik-bisik cepat menjalar. Jangan-jangan perempuan itu ada di gubuk Raka. Benar, sejak perempuan misterius datang, hidupnya berubah. Raka menyembunyikan sesuatu, aku yakin. Nama Raka melayang di udara, semakin keras, semakin jelas. Hingga akhirnya beberapa warga dengan berani menunjuk ke arah gubuk reot di pinggir hutan. Perwira bangsawan mengangguk singkat, lalu memberi isyarat. "Periksa tempat itu." Rombongan pengawal segera bergerak. Derap langkah mereka membuat tanah bergetar,
mendekati gubuk yang selama ini terabaikan. Di dalam, Raka sudah mendengar semuanya. Ia berdiri di depan pintu, wajahnya tegang. Liora berdiri di belakangnya, tubuhnya bergetar. Mereka sudah menemukanku, bisiknya lirih. Raka menoleh, menatap Liora dengan mata yang penuh tekad. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerahkanmu begitu saja. Langkah-langkah pengawal terdengar semakin dekat. Suara logam beradu, suara perintah lantang menggema. Warga desa berduyun-duyun mengikuti dari jauh, ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Gubuk reot itu kini menjadi pusat perhatian. Di ambang pintu, Raka berdiri tegak, seperti pohon rapuh yang menolak tumbang. Sementara Liora menggenggam jemarinya erat, seolah meminjam keberanian dari pria miskin yang selama ini dianggap tak berarti. Detik demi detik terasa panjang. Suasana menegang, menunggu tabir yang akan segera terbuka. Dan begitu pintu diketuk keras dari luar, takdir mereka pun mulai ditulis ulang. Pintu gubuk berderit keras ketika pengawal bangsawan mendorongnya terbuka. Cahaya siang menembus masuk, menyorot Raka yang berdiri tegak menghadang. Di belakangnya, Liora berdiri dengan wajah pucat, namun matanya berani menatap. Seorang perwira melangkah maju, sorot matanya tajam. "Kau, orang miskin. Serahkan perempuan itu. Dia milik keluarga bangsawan, tidak pantas berada di tempat busuk seperti ini." Raka mengepalkan tangan, napasnya berat. Dia bukan milik siapapun. Dia seorang manusia yang berhak menentukan jalannya sendiri. Bisik-bisik warga desa di luar semakin riuh. Mereka terkejut mendengar jawaban berani dari Raka. Selama ini, pria itu selalu menunduk dan menerima hinaan. Kini, suaranya bagaikan tombak yang menusuk keangkuhan bangsawan. Liora melangkah maju, berdiri di samping Raka. Wajahnya tegas, meski tubuhnya masih lemah. "Aku bukan barang titipan. Aku bukan hadiah yang bisa diperjualbelikan. Aku Liora, putri bangsawan yang menolak dijadikan alat perjanjian. Aku memilih jalanku sendiri, dan aku memilih bertahan di sini." Kata-kata itu menggema, membuat suasana membeku. Para pengawal saling pandang, ragu untuk bertindak. Warga desa menelan ludah, sebagian bahkan mulai berbisik penuh kekaguman. Perwira bangsawan mendengus marah. "Kau berani menentang keluargamu sendiri. Dan kau, pria miskin, berani melawan kehendak bangsawan. Kalian akan menyesal." Raka melangkah setapak ke depan, tubuhnya tegak, matanya menyala. "Aku tidak gentar. Jika kalian ingin menyakitinya, maka kalian harus melewati aku dulu." Hening sejenak, hanya suara napas yang terdengar. Liora menatap Raka, dan dalam sorot matanya ada pengakuan yang tak terbantahkan. Dengan suara lirih, namun penuh ketulusan, ia berkata, "Aku mencintaimu, Raka. Aku tidak peduli dengan darah bangsawan atau kutukan yang melekat padaku. Aku hanya peduli padamu." Pengakuan itu membuat dada Raka bergetar. Ia menoleh pada Liora, dan dalam sorot mata mereka berdua, ada janji yang tidak bisa dipatahkan oleh ancaman siapapun. Namun ancaman itu nyata, berdiri di depan mata, siap merampas segalanya. Dan warga desa yang menyaksikan, kini harus memilih, apakah mereka akan tetap menjadi penonton yang bisu, atau berdiri bersama seorang pria miskin yang baru saja menunjukkan keberanian sejati. Suasana di depan gubuk itu menegang seperti busur yang siap melontarkan anak panah. Para pengawal menghunus pedang, kilau logamnya menyilaukan di bawah matahari siang. Perwira bangsawan mengangkat tangannya, memberi aba-aba untuk menangkap Liora. Namun Raka melangkah maju, berdiri tepat di hadapan mereka. Tubuhnya tegap meski pakaian lusuh melekat. "Aku sudah berkata, kalau ingin menyakitinya, kalian harus melewati aku dulu." Suaranya bergetar, tetapi penuh keberanian. Liora berdiri di belakangnya, kedua tangannya mengepal. Ia menatap para pengawal dengan mata yang berkilau aneh, seolah menyimpan kekuatan yang belum dilepaskan. Di kejauhan, warga desa yang semula hanya menonton mulai berbisik gelisah.
Ada yang mengingat semua kebaikan Raka selama ini, meski mereka sering meremehkannya. Ada pula yang mulai merasa malu karena dulu menuduhnya sebagai pembawa sial. Ketika seorang pengawal maju dengan pedang terhunus, Raka menyambutnya dengan tangan kosong. Pedang itu terhenti hanya sejengkal dari tubuhnya. Saat itu, suara lantang terdengar dari kerumunan. "Cukup! Jangan sakiti dia." Seorang lelaki tua, pedagang pasar yang sering dibantu Raka, melangkah ke depan. "Selama ini, Raka menolong kita tanpa pamrih. Dia bukan orang jahat. Jika ia melindungi perempuan itu, maka pasti ada alasan." Suara lain menyusul. "Benar. Aku pernah ditolong Raka ketika sakit. Ia bukan pembawa sial, tapi orang baik." Satu persatu warga maju, berdiri di belakang Raka. Mereka bukan prajurit, hanya petani, pedagang, dan anak-anak muda desa. Namun langkah mereka menumbuhkan keberanian. Perwira bangsawan terkejut melihat perubahan itu. Warga yang biasanya diam dan penakut kini berani menentang. Wajahnya memerah, tetapi ia mulai menyadari situasi tidak berpihak. Raka menoleh sekilas, melihat warga berdiri di sisinya. Dadanya terasa penuh. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia tidak lagi sendiri menghadapi dunia. Liora menggenggam tangan Raka erat. "Kau tidak lagi berjalan sendirian," bisiknya. Ketegangan mencapai puncaknya. Para pengawal masih menghunus pedang, warga desa menatap dengan mata penuh perlawanan, dan di tengah semuanya, Raka berdiri seperti pilar yang menolak tumbang. Dan saat itu, suara berat seorang lelaki tua terdengar dari belakang kereta bangsawan, menghentikan semua gerakan. Suara yang dalam dan penuh kuasa. "Hentikan. Aku sendiri yang ingin berbicara dengan mereka." Dari dalam kereta, seorang pria berwibawa turun perlahan. Tatapannya tajam, wajahnya menunjukkan usia sekaligus kekuasaan. Dialah ayah Liora, bangsawan yang selama ini ia lari darinya. Suasana berubah hening. Semua menahan napas. Saat itu, masa depan Raka dan Liora tergantung pada kata-kata yang akan keluar dari bibir sang bangsawan. Kerumunan warga terdiam ketika pria berwibawa itu turun dari kereta. Pakaiannya berlapis sutra, matanya tajam seperti bilah pedang, setiap langkahnya membawa aura yang membuat orang tak berani bernafas terlalu keras. Dialah bangsawan yang selama ini dicari-cari dalam bisik, ayah dari Liora. Ia berjalan perlahan menuju gubuk reot yang berdiri rapuh, namun kini menjadi pusat perhatian seluruh desa. Warga menunduk, para pengawal menyingkir memberi jalan. Raka tetap berdiri tegak di ambang pintu, sementara Liora menahan napas, tubuhnya bergetar menanti kata-kata sang ayah. "Liora," suara lelaki itu dalam, namun tidak sekeras yang dibayangkan. "Kau benar-benar berani meninggalkan segalanya, hanya untuk menolak pernikahan yang sudah kuatur." Liora memberanikan diri melangkah maju, meski tangan Raka masih menggenggam erat jemarinya. "Ayah," ucapnya dengan suara bergetar, "aku bukan barang dagangan. Aku bukan alat untuk memperkuat kuasa. Aku ingin hidupku, hatiku, cintaku, kutentukan sendiri." Kata-kata itu menggema di udara. Warga desa menatap tak berkedip. Raka merasakan genggaman Liora semakin kuat, seolah seluruh keberaniannya ditumpahkan lewat sentuhan itu. Sang bangsawan menatap keduanya lama. Di balik sorot matanya yang keras, ada sesuatu yang bergolak. Akhirnya ia berkata pelan, "Dan pria miskin ini, dialah yang kau pilih, Liora?" Liora mengangguk tanpa ragu. "Ya, ayah. Dialah yang menolongku ketika aku sekarat. Dialah yang melindungiku, bukan karena harta, bukan karena kuasa, tetapi karena ketulusan. Dialah yang kucinta." Warga desa bergumam, suara mereka bercampur antara kagum dan terkejut. Raka menunduk hormat, namun suaranya tegas saat berkata, "Aku memang miskin. Aku tidak punya apa-apa kecuali keberanian. Tapi aku berjanji, selama napas masih ada, aku akan menjaga Liora dengan seluruh hidupku." Hening panjang menyelimuti tempat itu.
Para pengawal menunggu perintah. Warga desa menahan napas. Akhirnya, sang bangsawan menarik napas dalam. Sorot matanya melunak sedikit. Keberanianmu, Raka, lebih besar dari banyak lelaki bangsawan yang kukenal. Dan keteguhanmu, Liora, menunjukkan bahwa kau bukan lagi seorang anak kecil yang bisa diperintah. Kalian berdua sudah memilih jalan sendiri. Suasana meledak dalam desahan lega. Warga desa bersorak kecil, sebagian bahkan meneteskan air mata. Pengawal menunduk, menahan pedang mereka kembali ke sarungnya. Ayah Liora menatap sekali lagi, lalu berkata tegas, "Mulai hari ini, aku mengakui keberanian kalian. Aku tidak akan memaksa lagi. Jika itu pilihanmu, Liora, maka aku akan menghormatinya." Liora menutup mulutnya dengan tangan, air mata deras mengalir. Ia segera memeluk ayahnya. Raka berdiri di samping, dadanya bergetar, tidak percaya bahwa keputusan besar itu akhirnya tiba. Gubuk reot yang selama ini dihina, hari itu menjadi saksi pengakuan. Dan bagi Raka, seorang duda miskin yang dulu dipandang rendah, hidupnya telah berubah selamanya. Hari-hari setelah peristiwa itu membawa perubahan besar di desa. Gubuk reot milik Raka tidak lagi dianggap tempat sial, melainkan rumah keberanian. Warga desa yang dahulu menjang kini datang membawa makanan, kayu bakar, bahkan sekadar senyum yang tulus. Mereka merasa bersalah atas prasangka lama, dan sedikit demi sedikit mencoba menebusnya. Raka, yang dulu berjalan dengan kepala tertunduk, kini melangkah dengan wibawa. Bukan karena harta, bukan pula karena gelar, melainkan karena keberanian yang sudah ia tunjukkan. Ia tidak lagi pria yang dipandang hina, melainkan sosok yang dihormati. Liora tetap tinggal di sisinya. Dengan kekuatan yang ia miliki, ia membantu warga desa. Luka-luka yang dulu sulit diobati kini bisa sembuh lebih cepat dengan sentuhannya. Tanaman yang merana seakan lebih subur ketika ia hadir di ladang. Kehangatan yang ia bawa menenangkan hati banyak orang, membuat desa yang dahulu dingin oleh prasangka menjadi tempat yang lebih ramah. Pada suatu sore, ketika matahari condong ke barat, Raka duduk di ambang pintu gubuknya. Ia menatap sawah yang berkilau oleh cahaya senja, dan di sampingnya Liora bersandar, rambutnya diterpa angin lembut. Anak kucing yang dulu diselamatkan kini tumbuh lincah, berlari ke sana kemari di halaman. "Siapa sangka hidupku akan sampai di sini?" ucap Raka lirih, menatap cakrawala yang berwarna keemasan. Liora tersenyum. "Karena kau berani, Raka. Karena kau memilih untuk tidak membiarkan hatimu membeku meski dunia menghukummu." Raka menoleh, menatap wajahnya dengan mata yang hangat. Ada cinta yang tidak lagi terikat oleh status, tidak lagi dibatasi oleh prasangka. Cinta yang lahir dari luka, lalu tumbuh menjadi kekuatan. Senja itu menjadi saksi. Seorang pria miskin yang dahulu dihina kini hidup berdampingan dengan seorang putri bangsawan yang memilihnya dengan hati. Kehidupan mereka tidak dijanjikan tanpa badai, tetapi mereka sudah belajar satu hal: selama mereka bersama, tidak ada kutukan atau ancaman yang mampu merobohkan. Di desa yang pernah menolak, kini nama Raka disebut dengan hormat. Dan di dalam gubuk sederhana itu, lahirlah sebuah kisah baru tentang keberanian, cinta, dan keajaiban yang mengubah nasib selamanya.